ISS sebagai penyedia layanan manajemen fasilitas terkemuka, bagaimana Anda menggambarkan posisi dari perusahaan Anda saat ini di industri serta fokus utama bisnis perusahaan saat ini, Bapak? Ya, sebagai industri ISS ini berada di industri yang disebut sebagai facility management. Tapi mungkin di market Indonesia beberapa mungkin memanggilnya sebagai outsourcing. Gitu ya. Di dalam industri ini ISS adalah permain terbesar. Kami memiliki lebih dari 45.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Posisi unik kami di market ini adalah sebagai perusahaan terbesar di bidang FM yang mampu melakukan self-delivery terhadap semua pengelolaan aspek facility yang kami sebut sebagai Solution Integrated Facility Services. Gitu ya. Dan di dalam payung Integrated Facility Services ini kami mengelola hampir semua aspek yang berhubungan dengan facility seperti cleaning, security, technical services, support service, bahkan food service dan lain sebagainya. Sehingga klien dapat fokus terhadap pengembangan dari core bisnis mereka. Yang sisanya kami kelola istilahnya. Nah, fokus kami di industri ini ke depannya adalah bagaimana kami mengembangkan solusi untuk bisa membuat servis yang kami berikan ini menjadi quality yang lebih baik sekaligus lebih produktif. Gitu. Nah, productivity ini akan ditunjang dengan penggunaan teknologi baik itu peralatan maupun juga sistem ataupun digitalisasi yang kami sematkan di dalam servis yang kami berikan terhadap klien. Baik, perusahaan Anda di Indonesia sendiri sudah beroperasi lebih dari 2 dekade. Betul. Ya, bagaimana perusahaan berkembang dari penyedia layanan kebersihan dan keamanan tradisional, Pak, untuk klien Anda menjadi mitra strategis dalam manajemen sumber daya manusia, bahkan juga mengurusi teknologi operasional dari klien Anda? Ya, mungkin saya sedikit menceritakan juga bahwa tahun depan ISS Indonesia ini akan mencapai usia 30 tahun. 30 Jadi tahun. kami sudah 3 dekade di 1996 ya. Dari 1996 kami sudah 3 dekade di Indonesia dan globally kami akan merayakan anniversary ke 125 tahun tahun depan. Headquarternya berarti berada di Copenhagen di Denmark. Oh, di Copenhagen. Oke. Jadi ISS ini sudah mengalami semua fase dalam cycle bisnis dan industri, ups and down, termasuk juga fase terakhir di mana kita semua mengalami krisis pada saat COVID terjadi, gitu ya. Dan disitulah tes terhadap bagaimana sustainability dari bisnis ini dapat tetap terus solid sampai di masa depan. Jadi tadi ditanyakan mengenai evolusi dari ISS ini sendiri dalam perjalanan selama 3 dekade ini. Kami lihat bahwa ekspektasi dari klien sendiri di market Indonesia ini juga berevolusi atau berkembang. Yang sebelumnya mungkin for many years itu lebih fokus terhadap basic cost efficient services di mana yang dibutuhkan hanya sekadar pengelolaan facility dan ini makin ke sini makin evolving menjadi requirement yang lebih kompleks yang melibatkan bagaimana kita melakukan integrasi terhadap services, yang melibatkan bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang dapat juga mensupport client businesses dan juga melibatkan bagaimana klien ini bisa menjadi lebih produktif untuk bisa fokus terhadap pengembangan bisnis mereka. Tadi Anda sampaikan di awal-awal karyawan Anda ada 40 ribuan ya, Pak Sofyan. Dengan jumlah karyawan yang begitu besar, tantangan utama apa yang dihadapi perusahaan Anda dalam menjaga kualitas layanan, lalu menjaga produktivitas tenaga kerja, penyamarataan skill di tengah meningkatnya persaingan yang ada? Ya, mungkin uniknya karena servis yang kami berikan tadi yang berhubungan dengan facility rata-rata disebut sebagai basic service gitu ya. Sehingga majority dari workforce di ISS Indonesia ini berasal dari kalangan di mana level edukasinya juga limited gitu. Kebanyakan lulusan SMK dan SMA ya. Dan mungkin juga mempunyai beberapa keterbatasan untuk bisa melanjutkan sekolah atau lain sebagainya gitu ya. Sehingga materi ataupun input inilah yang kami dapatkan untuk bisa kami kelola. Membentuk karakter mereka menjadi seseorang yang punya attitude, skill dan knowledge supaya mereka bisa berkarya nantinya. Baik di service ini maupun nantinya di masa depan mereka.
Nah, menyamaratakan skill dan kompetensi ini tidak mudah, apalagi berada di level edukasi SMK dan SMA gitu ya. Sehingga investasi kami cukup banyak dari sisi learning and development. Semua karyawan ISS ini akan mengikuti sebuah program yang namanya Newcomer Class yang kami desain memang untuk mentrain mereka membentuk karakter. Karena skill bisa dipelajari, tapi attitude dan karakter harus dibangun, gitu. Sehingga nantinya mereka mempunyai kemampuan untuk bisa mandiri ke depannya. Kita tahu dunia kerja tuh berubah sangat cepat, apalagi dengan adanya kehadiran digitalisasi, otomasi ya, dan juga artificial intelligence. Betul. Pak Sofyan, apakah ISS Indonesia memandang perubahan ini sebagai threat atau justru peluang bagi tenaga kerja dari ISS yang ada sekarang? Ya. Kita harus mengembrace otomatisasi dan juga digitalisasi gitu ya. Jadi kalau saya rasa di industri kami ini sebenarnya sebuah opportunity untuk mengkomplement service yang sudah ada gitu ya. Karena otomatisasi akan bisa membuat struktur itu bisa lebih reliable, akan membuat service itu menjadi lebih efisien. Dan sementara digitalisasi akan bisa membuat informasi ini menjadi lebih transparan dan menggunakan data-driven discussion untuk bisa mencapai value yang lebih tinggi dari service yang kami berikan kepada klien. Nah, impact-nya terhadap aspek manusianya atau employee-nya ini memberikan kesempatan bahwa rekan-rekan yang bekerja bisa fokus untuk pengembangan upskilling maupun reskilling. Mereka yang sebelumnya sebagai seorang cleaner contohnya, bisa mengembangkan diri mereka untuk mendapatkan skill lain. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Seperti itu di ISS Indonesia. Dan dengan tadi service konsep di mana kita coba lakukan integrated facility management, role seorang cleaner bisa berkembang. Karena yang kami kelola adalah integrated facility. Dia sebagai seorang cleaner, kita bisa bekali mereka untuk menjadi handyman misalkan, untuk juga bisa membantu di support service, sehingga mereka menguasai aspek-aspek pekerjaan lain yang berbeda. Berarti unsur training dan vokasional itu begitu kental ya di perusahaan Anda ya? Jadi kalau saya selalu ditanya oleh external party, saya sebut bahwa ISS ini bukan sekedar company, tapi ini adalah vocational unit terbesar di Indonesia. Karena yang kami kelola tadi inputnya dari teman-teman level SMA dan SMK yang memang skill yang kita berikan adalah skill berbentuk vokasi. Saya